Oke, David Steven. Luar biasa. Buset, Welcome. luar biasa. Jadi ini sebenarnya adalah gue punya ide konten baru untuk di YouTube Asik. actually. Jadi kan kalau di kayak Oke, kayak di TikTok atau di Instagram gue kan gue pakai hashtag namanya gue belajar. Nah, kalau di YouTube gue tuh belajar. gue pengen ngajak kayak orang-orang buat ngobrol, kenalan-kenalan gue, Hmm, teman-teman gue yang memang bersedia buat ceritain tentang dirinya dia. Dan yes. gue mulai ngasih nama segmen gue itu kita belajar. Gila. Sabi, 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 sabi. Oke, David, Hmm. gue tuh sebenarnya udah tahu lu tuh udah lama dari TikTok Hmm. karena gue tuh udah main TikTok sebenarnya udah dari 2019 dan memang lu tuh Oke. udah gue tahu tuh memang pas lagi zaman-zamannya si John Victor itu. Iya, iya. Dan memang gue pribadi suka ketuker gitu. Lah, Hmm, ih, kok tiba-tiba ngomong mirip ya. bahasa bahasa Jawa gitu, gue kaget. Gue sampai kayak pangling gitu kan, kayak nih Hmm. sebenarnya dia orang barat atau gimana nih gitu kan. Terus gue nge-stalk dulu, Hmm. oh ternyata ada ya yang mirip gitu, coincidence apa gimana nih gitu kan. Btw, gue boleh gak sih tahu gimana ceritanya sampai lu bisa kenapa Gimbal. lu bisa sampai dapat julukan JVL gitu. Jadi itu awalnya ini JVL-nya ya, bukan gimbalnya ya. Ya boleh deh. Ada lu kait-kaitin sama gimbal juga boleh sih. Karena gue juga kepo Oh, banget sih kenapa ada orang yang lu stick cukup lama sih sama gimbal lu ya. iya, hampir 2 tahun, dua tahun lebih bulan. Boleh. Kalau gimbal ini ceritanya itu dari di tahun 2018 itu kayak gue tuh pengen gitu loh, kayak ngerubah aja gitu, kayak ngelihat filmnya Black Panther kan waktu itu. Nah, terus filenya itu rambutnya kayak gini. Rambutnya Killmonger kayak ya, gini. Killmonger ya. Killmonger. Udah kan kayak gue ngupload di story terus apa? Tahun depan gue bikin rambut kayak gini. Terus abis itu puji Tuhannya karena emang ada berkat cukup banyak banyak waktu itu, akhirnya gue bikin Mei 2019 itu. 2019 bikin, abis itu kalau soal main TikTok itu gue udah main dari 2017, cuman baru benar-benar fokus 2020. Nah dari situ kayak gue joget-joget mulu kan, emang suka joget aja kan. Habis itu ada yang komen bilang mirip kayak yang punya DC. Waktu itu gue DC-nya si Jan Iya iya, Victor. dulu kan emang di Terus dari sini situ rame-rame banget. terus gue Oh. kepikiran coba kali ya Jan Victor lokal ya. Udah akhirnya gue bikin. Udah tuh mulai dari situ kayak pelan-pelan naik terus dapat teman-teman baru, mutual baru, mutual sama yang gede-gede juga gitu. Tapi sorry, sebelumnya sebelum TikTok rambut lu udah kayak gini kan ya maksudnya? Sebelum JVL gitu. Sebelum JVL udah kayak gini. Udah kan Sebelum ya? JVL udah kayak gini. Berarti emang udah maksudnya bukan karena inspired by John Victor Bukan. gitu, bukan ya? Jadi emang Bukan. karena Kalau lu ditanya inspired. inspired by siapa? Si Killmonger. I see. Mm-mm. Terus sampai akhirnya kenapa lu memutuskan buat pakai nih si John Victor lokal? Karena ya nggak tahu ya, mungkin dapat banget sih trademarknya, apa Iya sih. personal brandingnya dapat. Iya benar. Terus DC katanya orang-orang juga kayak gue nggak tahu, gue padahal DC ya udah se dance TikTok dance tuh ya Tapi vibe lu asik sewajarnya aja. sih. Tapi vibe lu tuh asik sih. Emang enak kalau ngeliat orang yang kayak lu gitu, kayak gue juga dulu sebenarnya kayak DC gitu kan, cuma ya ampun kagak Hmm. dapet. But kayak ya kayak enak aja gitu vibe-nya. Tapi kalau ngeliat lu kayak, apalagi kalau sekarang kan udah di Iya, Instagram udah banyak photoshoot gitu kan, itu kayak iya, puji pecah Tuhan, puji pecah Tuhan. banget sih. Gue boleh tahu nggak sih Hmm. gimana ceritanya sampai lu bisa dapat photoshoot dari mulai dari JVL gini, perjalanannya kayak gimana Jadi sih? perjalanannya nih ya. Jadi awal dulu sebelum gue jadi seorang, bisa dibilang sekarang talent model ya, sekarang bisa dibilang. Itu gue dulu moto malahan. Gue dulu yang moto, tapi gue lebih moto ke basket. Nah, abis itu apa namanya? Belakangan gue kayak suka foto-foto gitu loh. Gue foto-foto di teras ini udah kayak gitu. Abis itu kan, jadi pas zaman-zaman clubhouse itu, zaman-zaman clubhouse, gue dapat kenalan orang Bandung, teman di Bandung. Terus waktu gue ulang tahun, dia bilang, "Bang, main ke Bandung. Ntar gue cari-cariin ini apa namanya kerjaan di sini."
Udah kan, terus ongkosnya dibayarin, semua dibayarin. Puji Tuhan juga pas lagi ada berkat masuk, jadi kayak gue ada pegangan untuk sana. Habis itu ada kenalan lagi di sana, ditawarin ini case foto shoot gitu kan, karena gue punya tampang yang cukup unik lah katanya orang-orang gitu kan. Udah, habis itu gue coba nih foto castingnya dulu nih, Habis itu nggak lama kemudian, udah langsung aja mulai foto shootnya. Gue langsung kayak, udah dari situ tuh mulai langsung foto shoot, mulai jadi model tuh di situ. Dari situ langsungan. Tapi pasti apa namanya, untuk lu bisa dapetin hal kayak gitu kan nggak mudah lah ya. Ya Sangat kan? tidak mudah, brother. Sangat Pasti tidak mudah. boleh nggak sih ceritain hal yang menurut lu kayak kesulitan lu gimana sampai akhirnya lu bisa Jadi dapat? kesulitannya mau dari talent model atau dari awal TikTok kan? Dari awal dong kalau bisa, biar gue juga kepo sebenarnya. Kalau dari awal TikTok kan itu kayak gue bikin dulu tuh kayak juga nggak kepikiran gitu loh bakal bisa segede ini juga kan. Kayak udah gue juga nggak terlalu mengejar angka kan dulu. Meskipun kita pada akhirnya akan menjadi budak angka, ya kan. Saya tidak akan munafik soal hal itu. Mungkin. Tapi ternyata Tuhan kayak kasih jalan gitu loh. Karena gue tekun aja sih. Kalau orang Jawa bilang itu tresno jalaran soko kulino, itu artinya cinta itu berawal dari kebiasaan. Ya udah gue tekunin aja nih apa yang bisa gue lakukan selama pandemi ini kan nggak bisa apa-apa lagi. Gue sebetulnya nih ya passion gue ini sebetulnya di desain di DKV itu, tapi karena tidak ada device yang mendukung, ya udah akhirnya gue sebisanya ada yang ada aja gue jalanin gitu. Udah gue tekun, ya udah akhirnya ternyata puji Tuhan naik, kontennya naik, follower naik, terus gue dapat photoshoot dengan follower di TikTok juga udah lumayan, terus gue arahin ke Instagram. Oke. Karena kan kalau brand-brand clothing brand kayak gitu kan mereka lihat follower IG juga kan, terus mereka juga lihat kayak pantas gak nih jadi modelnya clothing brand ini kayak gitu kan. Itu gue pernah dikata-katain tuh TikTokan mulu, nggak ada penghasilan gini. Terus kayak ya udahlah gue tekun aja, gue berusaha untuk menjauhkan hal itu gitu loh. Gue berusaha untuk nutup telinga aja, udah tekun aja lah pokoknya. Sampai pernah gue hampir diusir dari kontrakan gara-gara anak-anak tuh kayak gak ngelihat gue tuh usaha untuk bayar kontrakan gitu. Habis segitunya gue nangis, anjir gue hampir bunuh diri itu semua. Itu Diusir kejadiannya dari kapan? kontrakan. Itu kejadiannya tahun berapa? Gimana? Kejadiannya tahun berapa? Itu tahun ini. Buset. Oh, BTW lu berarti Tahun ngontrak ini. sendiri gitu? Gue ini ngontrak sama teman-teman. Sama teman-teman Oh, satu prodi. Ada sih yang beda prodi satu. jadi lu sambil kuliah? Sambil kuliah. Tapi ini agak telat sih, agak berantakan kuliahnya. Oh alah. Aslinya tapi ini kuliah di Malang atau gimana sih? Emang kuliah di Malang, di Brawijaya. Di Hmm, pariwisata via UB. Angkatan aslinya 2017. aslinya tinggal di? Aslinya tinggal di Kediri. Oh, oke. Karena lahir besar di Kediri. Kayak gitu. Terus setelah akhirnya bisa Nah, tetap, akhirnya berarti lu stay kan akhirnya? akhirnya tetap stay karena kayak waktu itu tuh mereka kayak ngambil keputusan sendiri gitu loh. Kayak gue sendiri kayak nggak nyangka juga gitu loh, tiba-tiba kenapa kok mereka kayak gini, tiba-tiba kenapa ngambil keputusan. Lu tuh ngomong gitu ke gue tuh lebih suka orang tuh ngomong langsung straight to the point ke gue gitu loh, daripada lu ngomong di belakang kayak gitu. Orang kita kenal ya, kalau kenal kita, gue tahu mereka secara personal. Gue aduh, kalau dibilang kayak gini, gue tuh orangnya bukan orang yang perhitungan ya, tapi ketika ada saat dimana kita itu bakal perhitungan karena kita tuh udah capek banget sama hal itu gitu. Kenapa sih gue berusaha untuk tidak perhitungan, akhirnya jadi kepikiran perhitungan gitu loh. Udah akhirnya di situ kayak ya udahlah, gue berusaha tekun lagi, udah fokus. Akhirnya sekarang mereka sendiri yang lihat foto gue tadi di grup kontrakan, foto gue muncul di ads Instagramnya mereka, di screenshot sama mereka, dikirim di grup. Terus Dia mereka sekarang bintang mereka bilang apa? talent model Cie. Terus dalam hati gue, anjing, lu lihat kan, lu dulu hampir ngusir gue dari kontrakan, anjing. Dalam hati gue kayak gitu, Cuk. Asli. Tapi Gue mereka punya hak apa deh ngusir lu? enggak, jadi karena ini kayak mungkin mereka tahu gue belum bayar kontrakan, hampir 2 tahun kan gue belum bayar. Karena menurut gue sih kalau soal bayar kontrakan tuh tanggung jawab orang tua gue lah pokoknya. Gue bisa bayar sendiri, tapi kayak gue takutnya kayak orang tua gue tuh melepaskan hal itu gitu loh. Gue tetap tagih, itu tanggung jawab orang tua gue, tanggung jawab gue sebagai anak mereka, ya kuliah, udah belajar yang benar. Gue cari duit sendiri, gue nggak pernah minta uang jajan. Kalau emang gue benar-benar kepepet nggak ada duit, baru gue minta uang jajan, dan itu nggak selalu langsung dikasih.
and then akhirnya bisa dapat itu akhirnya. Bisa tetap stay di sini itu karena ini kayak apa namanya, jadi yang mau gantiin gue di kamar ini tuh gue langsung reach out ke dia kan, emang beneran mau geser ke sini. Terus dia bilang enggak Pit, enggak jadi Pit, itu kemarin emang kayak aku kira dia mau ke apa, mau yang ini nggak bisa di ini apa namanya, nggak bisa diperpanjang kontrakannya, dia nggak bisa diperpanjang, akhirnya dia pengen pindah ke sini, tapi ternyata bisa. Nah kayak gitu tuh nggak ada obrolan lagi gitu dari mereka. Dan akhirnya Pokoknya aduh kacau banget deh pokoknya di kontrak, tapi sampai akhirnya gue bisa nutup mulut mereka sendiri. tapi berarti pertanyaannya lu masih tetap stay tapi masih belum bayar gitu? Iya sebelum bayar. Gue yang koordinatornya ya, sama yang punya kontrakan, dan gue udah ngomong terus terang langsung sama yang punya kontrakan kalau gue emang minta toleransi untuk bayarnya agak pelan banget. Asli baik Gitu. banget loh, 2 tahun. Asli baik banget, sumpah baik banget tuh orang, asli kelewat Gila, baik banget. Makanya gue tuh kayak kaget. gue sendiri tuh nih ya apa Jo, gue tuh bingung sendiri tahu kayak nih ya, gue buka-bukaan aja di sini. Gue anak pendeta, tapi gue bukan orang yang rajin baca Alkitab, tapi gue bukan orang yang rajin berdoa semenjak pandemi ini gue kayak bener-bener jauh gitu dari Tuhan. Tapi yang bisa gue lakukan apa sih, gue pure aja melakukan kebaikan, baik dulu udah intinya sih itu aja sih. Gue kayak mungkin dari situ kayak gue ngerasa ini, sampai gue tuh ngerasa gini karena gue sadar diri nih, gue bukan manusia yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Gue ngerasa nggak layak menerima berkat yang Tuhan kasih ke gue. Tapi gue boleh nanya nggak? Top. Hal apa yang ngebuat lu sampai akhirnya ngerasa nggak layak, atau bukan layak sih, kayak momen gimana pas lagi akhirnya lu ngerasa mulai ngejauh dari Tuhan? Kan lu bilang pas pandemi. Gue tuh gue lebih milih rajin ke gereja daripada, mungkin gini ya, kalau emang gue bukan orang yang rajin baca, gue kan bukan orang yang rajin baca kitab, ya kan. Gue mikirnya gini, gue ganti hal itu di hari Minggu, bener-bener full, gue bener-bener di gereja tuh fokus buat Tuhan doang udah. Seminggu itu memang gue nggak, jarang-jarang baca kitab, kayak panas-panas tai ayam kalau orang timur bilang, panas-panas tai ayam. Udah itu yang bisa gue lakukan. Tapi yang penting apa, gue tetap berbuat baik gitu loh. Sampai satu saat gue ngobrol di clubhouse, gue nggak pernah ketemu sama orang-orang di clubhouse ini, tapi akhirnya ketemu juga sih waktu ke Bandung. Dia tuh ngomong ke gue, Bang, mungkin emang ini beda agama yang ngomong, dia Muslim. Dia ngomong gini, Bang, mungkin emang lu bukan orang yang rajin baca Alkitab atau berdoa, tapi satu hal yang Tuhan tahu ke abang tuh apa, abang itu pure hatinya. Gue langsung diem di situ. Gue nggak kepikiran sejauh itu, sama sekali nggak kepikiran sejauh itu. Karena gue ya udah berusaha untuk baik ke orang. Mau dibilang terlalu baik pun, yang terlalu baik itu Tuhan, anjir. Iya, Yang terlalu deh. baik itu Tuhan. Iya. Yang terlalu baik itu cuma Tuhan. Udah. Iya, Cuma sebaik-baiknya kita Tuhan. emang Tuhan yang lebih baik, emang bener kok. Itulah. Bener. Terus sampai akhirnya lu ini gak sih, apa, lu pasti banyak ngerasain, tadi kan ada yang ngomong TikTokan mulu gitu-gitu kan ya. Lu kepikiran gak sih kalau ada yang ngomong gitu? Kepikiran banget. Gue orangnya overthinking banget. Gak enakan banget gue orang. Lu ngehandle gimana? Kayak ya udah gue kayak aduh gimana, kayak gue berusaha untuk ini sih, kayak nah gue sekarang tuh orangnya berusaha untuk jujur banget ke orang. Kayak misalnya kalau misalnya gue kenal banget sama dia nih, atau bahkan baru kenal, gue jujur orangnya. Kayak misalnya gue nggak handle apa, lu kenapa kayak gitu, kayak apa sih yang nggak lu suka dari gue, ngomong aja. Gue lebih suka dikata-katain daripada gue didiemin. Terus kalau lu emang kenal gue secara personal, at least kalau kita mutual deh, nggak pernah ketemu, mutual di TikTok atau di Instagram, reach out gue. Orang kita follow-followan kan berarti kita karena suka konten kan ya. Iya, sama-sama suka, iya. Ya, sama-sama suka apa yang diposting. Berarti kan kalau misalnya ada yang kurang disuka, ya udah sampaikan gitu. Kan kenal kita udah. Gitu sih. Kalau misalkan orang yang nggak lu kenal, lu mikir banget. Kayak gue pernah dulu awal-awal mikirin banget. Beberapa kali kayak gue pernah lihat konten lu nge-reply hate speech gitu ya.
Yang kayak ada, ada beberapa. gue pernah lihat kayak modal gimbal doang gitu ya. Ya, ya, ya. Itu lu ini gak sih Kalau sebenarnya sakit hati gak sih? sakit sih, sakit hati itu, sakit hati sih. Karena apa ya? Kenapa sih? Kalau kalau menurut gue sih gue gimbal karena ini sih gue pengen beda aja sih dari yang lain. Dan gue ngerasa kayak kok gue kurang ya kalau misalnya kayak gini, kayak gue ngerasa kayak harus ada yang gue ganti nih, kayak gitu sih jatuhnya. Terus sebelum gue gimbal pun emang udah kayak gitu, rambut gue kayak gitu udah asli dari sononya. Dan ketika gue post kayak gitu ternyata banyak yang oke juga gitu loh menurut mereka. Dan gue nggak expect kalau komen-komen mereka bakal apa, mampus ternyata lebih ganteng daripada sebelum gimbal. Anjir, kayak gue malah nggak ngerasa kayak gitu. Gue tuh kadang-kadang nggak bisa ngasih self worth gue sendiri, tau, nilai self worth gue sendiri. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin masalah apa ya, apa kata orang mah kita nggak akan pernah bisa memuaskan apa kata orang gitu kan. Betul Kayak banget, lu betul. pasti ada aja yang nggak suka gitu. Ada beberapa orang yang mungkin ih ganteng banget nih gitu kan. Tapi ada juga orang-orang Bener. yang pasti ya penyakit hati atau gimana gimana gitu kan. Tapi lu pernah gak sih sampai kayak berhenti ngonten gitu gara-gara omongan orang? Pernah, tapi cuma 2 hari sih. Cuma 2 hari sih. Itu karena capek juga pas lagi emang lagi pas ada komennya rada kenceng, rada kena banget ke hati. Habis itu ada masalah juga dari ya masalah perekonomian lah pokoknya. Ada itu langsung gue kayak down. Wah anjir, gue kan waktu itu untungnya pas temen tuh ngajak main sepantai kan. Terus gue bikin video di situ. Oke, gue minta tolong temen gue untuk videoin kan. Gue jalan ke laut pelan gitu. Terus gue masuk ke dalamnya, bener-bener hilang, nggak kelihatan di video, kayak bener-bener tenggelam. Terus di dalam situ gue teriak sekenceng-kencengnya. Gue teriak, wah, itu lepas sekali. Untung gue nggak hilang anjir. Tadi kan lu ngomongin tentang self reward ya. Ya nggak sih, bener nggak sih? Self worth, self worth, self worth. Self worth. Wah, Emang kenapa kalau sampai sampai ngerasa susah untuk menemukan self worth gitu? ini sih, um, waktu itu gue lagi nongkrong sama teman-teman TikTok gue di circle TikTok lah di Malang. Tapi circle-nya ini kayak bener-bener bangun lah, saling dukung banget. Terus ada satu momen dimana kayak gue tuh ngomong kayak, aku tuh kalau lu perhatiin, gue dari tadi ngomong, gue kesusahan banget kan nata bahasanya, nata kata perkataannya, ya kan? Ya itu emang karena gue takut untuk ngomong dari dulu. Gue nggak berani untuk ngomong karena ketika gue mau ngomong selalu kayak udah deh diem aja, gak usah ngomong, pendapat lu tuh nggak dibutuhin. Itu siapa Padahal yang ngomong kayak gitu? itu teman-teman dari ini sih, kayak teman-teman lama, teman-teman orang dulu kan di tim basket kan. Terus gue tuh six man-nya. Gue tuh cuman bagian defense aja gitu loh. Pokoknya bagian ya offense gue lumayan, tapi gue lebih fokus ke defense waktu itu. Terus kayak setiap kali gue mau ngeluarin ngomong gini, kayak udah diem aja, kayak nggak pernah dengerin gitu. Akhirnya gue milih diem aja daripada gue ngomong, yang ada ntar pas gue ngomong maksa ngomong malah nggak masuk, mending gue diem. Jadi kayak gue takut untuk ngomong gitu. Padahal gue ketika gue buka omongan, kayak gue tanya satu pertanyaan, dan itu pertanyaan bisa ngakar kemana-mana ngakarnya. Dan yang nyaksiin itu langsung itu si Fayat. Waktu zaman-zaman Clubhouse, gue tanya soal ini sih, soal tentang N-word ke langsung orang Amerikanya langsung. Kayak gitu. Tadi Itu ngakar kemana-mana itu jawabannya. Gitu. ngomongin Fayet, maksudnya gimana? Fayet tahu gimana? Jadi gue tuh curhat ke Fayat, ya gue tuh nggak berani ya ngomong-ngomong kayak gitu, kayak tanya-tanya gitu. Pit, lu tuh sebetulnya pinter ngomong, Pit. Cuman lu tuh nggak berani. Lu lihat deh, kemarin lu tanya pertanyaan kayak gitu, ngakarnya kemana? Banyak banget kan ngakarnya. Jadi kayak gitu, kayak sama ini waktu yang tadi gue ngobrol teman-teman itu di Malang itu, dia tuh langsung nyekak gue kayak gini. Dia nyekak gue, Mas David sering disalahin ya. Anjing, gue langsung nunduk ya. Jadi karena sering disalahin, akhirnya gue nggak berani ngomong. Gitu. Gue dari dulu dianggap remeh banget. Ini dari dulu tuh maksudnya dari kecil banget atau gimana? Dari SMP.
sama teman-teman. sama teman-teman. Jadi lu belum pernah menemukan, tapi sekarang udah menemukan tempat yang menurut lu tepat belum? Buat lu bisa Sudah, ngomong. sudah kayak gue sekarang gue udah kayak gue berani ngomong, lebih berani ngomong sekarang kayak cuman benar-benar lihat situasi dan kondisi, kayak lihat momen, kayak lihat nih orang moodnya kayak gimana, pas nggak kalau misalnya gue masuk. Kalau gue di tongkrongan tuh kayak kadang-kadang gue banyak diemnya, tapi sambil gue main HP, tapi gue dengerin, gue tunggu momen aja untuk masuk. Ketika gue dapat momen gue masuk, pang itu langsung kayak kemana-mana tuh obrolan. Iya Jadi benar-benar. bisa dibilang gue tuh orangnya konservatif banget, kayak gue lihat Konservatif. situasi dan kondisi. Kayak gitulah. Tapi maksudnya lu bukan berarti, memang berarti kondisinya itu bukan karena waktu lu ngomong lu nyakitin orang ya, bukan ya, tapi emang lu nggak dapet platform buat lu ngomong, nggak dapet kesempatan buat lu Ya, ngomong ya, nggak dapet gitu ya. kesempatan. Iya sih. Dan kalau lu ngomong tuh lu dianggap remeh. Iya, kayak aduh, sumpah sedih banget kalau nginget gue dulu banget. Terus lu akhirnya bisa keluar dari zona lingkaran circle yang seperti itu kayak gimana? Jadi sih kayak gue ngerasa kan gue ngerasa kayak nggak didengerin kan obrolan gue. Ya udah gue menjauh dari tongkrongan itu, kayak circle itu gue jauhin. Sama nih gini deh, gue tuh selalu pegang kayak gini, gue nggak akan pernah mau menyalahkan keadaan, karena kalau kita terus-terusan nyalahin keadaan nggak akan ada kelarnya. Apa yang harus gue lakukan? Ya gue keluar dari keadaan itulah. Kita harus bisa keluar dari keadaan itu. Hal simpelnya gini deh, lu duduk di MRT terus lu ngerasa ada orang di samping lu, ngerasa gak nyaman nih kan, apa yang lu lakuin? Pindah kan, geser kan, berdiri kan. Itu hal paling simpel deh. Lu tidur posisi lu gak enak, lu posisinya enakin kan, biar supaya enak. Itu hal paling simpel aja. Harus keluar dari keadaan, jangan salahkan keadaan, jangan mau stuck, harus bisa keluar, harus dicari caranya. Dan caranya emang gak mudah, semuanya butuh proses anjir. Iya, Gitu iya, sih. iya. Gila gue suka banget. Gue ini banget tertampar sih. Gue salah satu orang yang bisa dibilang agak susah buat keluar dari zona yang menurut gue gak enak. Itu emang bukan hal yang mudah, Iya, John. serius. Sama sekali bukan hal yang mudah. Heeh. Butuh butuh kayak tinggal langkah doang ini anjir. Bener, bener, bener. Padahal mah kalau Berat banget. udah bergerak mah udah enak banget ya, udah kebiasa, udah plong ya. Tapi memang Serius langkah pelan pertama langsung. selalu berat ya. Itu Gila-gila itu aja lu sih. butuh berapa lama Eh, Pit, kayak gitu? ya ini sih kayak pokoknya 2021 itu benar-benar changing life banget lah pokoknya. Berarti baru ya, berarti lu ibarat mengalami perubahan tuh baru ya. Baru banget. Gokil. Tapi Baru jujur banget. sih ya, emang kadang perubahan itu terjadi di saat kita tuh ya nggak pernah nyangka aja gitu. Hmm. Kayak Apa sih bahasanya? Starting apa? Starting point. Starting starting point orang tuh point, beda-beda. yes bener, starting point tuh beda-beda. BTW ngomongin starting point, ya kan? Kadang kan apa ya? Lu pernah nggak sih nyangka kalau misalkan lu bisa ada di titik dimana lu bisa jadi talent model, lu dikenal di TikTok gitu? Lu pernah nggak sih Yes. nyangka gitu? Atau emang lu pernah nggak sih apa ya, ibarat kata kayak punya goal dari dulu untuk oke gue sebenarnya pengen nih jadi talent model gitu? Pernah nggak sih nyangka kayak gitu? Gak ada kepikiran sih untuk jadi talent model malah. Gak Jadi kepikiran emang sama sekali juga. bener-bener dadakan gitu ya tiba-tiba. Dadakan. Hmm. Gue gak nyangka juga sih kayak gue orang kayak orang tuh kayak ngeliat gue tuh, Pit lu nih bisa Pit, tapi gue kayak gue ngomong pakai kata follower gue nih, gue pakai kata follower nih, gue ngomong di story nih, itu nggak enak gue. Asli, serius, serius. Gue juga sampai sekarang masih belum kayak gak enak gitu ngomong Nggak followers. enak, nggak enak, nggak Serius ya. enak banget, nggak tahu kenapa. Sumpah nggak enak. Iya, iya. Padahal mereka nganggep, Mas aku fansmu, Mas aku followermu. Tapi kayak gak bisa aja gitu. Gue paling ngomongnya Iya. temen gue gitu. Atau ada yang di TikTok gitu. Gue ngomongin gitu. Kayak sometimes gak enak aja sih. Aneh sih sumpah, kayak kadang-kadang gue bahkan gue ngelihat diri gue yang kok bisa sih anjing gue sekeren ini, itu bukan David itu anjir, gue sampai pernah ngomong kayak gitu, itu bukan David tuh, sumpah itu bukan David, gue masa kayak gitu sih anjir, gue heran-heran sendiri gitu, saking gue kaget banget gitu loh kok gue bisa sampai di sini. Tapi emang ya Pit ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah
Lu percaya takdir gak sih, Fit? Takdir. Nggak tahu. Ini sih gue tuh pegang ajaran guru agama gue di SMP dulu. Dia tuh bilang kayak di Kristen tuh nggak ada takdir, adanya kodrat. Gimana tuh maksudnya? Kayak kalau takdir itu ya udah gue nggak bisa terlalu menjelaskan sih, tapi kayak gue beda aja gitu kodrat sama takdir. Tapi gue masih ingat banget tuh omongan dari si siapa guru gue Pak Agus waktu itu namanya nggak salah. Dia bilang kodrat itu nggak ada di Kristen, adanya takdir kayak gitu sih. Tapi gue sendiri masih belum paham kayak sepenuhnya paham tuh maksudnya kayak gimana. Gitu. Satu hal yang pasti sih, kalau gue percaya ya, dilepas itu entah sebutannya itu mau orang taunya takdir, orang mau taunya itu kodrat, tapi yang gue percaya memang ada momen-momen di hidup kita tuh yang sebenarnya unexpected, yang tak Dan terduga. unexpected itu emang udah rencana Tuhan. Iya, itu yang selalu gue percaya gitu. Dan itu emang kayak rencana Tuhan. Dan kayak misalkan apa ya dibilang, gue kalau boleh share, gue lagi belajar tentang ini sih. Apa yang lu butuhin, apa yang lu pengenin tuh belum tentu apa yang lu butuhin, gitu kan? Benar. Dan yang kayak tadi aja sih, kayak lu mau momen di mana lu udah mau diusir dari kontrakan. Tapi kalau memang itu adalah hal yang paling lu butuhin, Tuhan akan ngasih. Kayak buktinya, lu tetap stay gitu di kontrakan itu meskipun dalam artian ya ada kesulitan tersendiri ya kan. Itu yang selalu gue salut sih. Makanya tadi pas lagi dengar hal itu kayak, oh iya, emang Ada terkadang momen tuh 1 minggu tuh gue nggak pakai kasur, cuman bantal 2. kok bisa? Karena gue jadi gini kan, pertamanya itu kita satu kamar tuh 2 orang, nih kan. Gue bagi patungan lah satu kamarnya ini kan. Terus apa-apa semuanya dia yang tanggung, kayak dia beli kasur, dia beli gantungan. Gue tuh cuman kayak ya udah gue bantu bersihin kayak gitu. Itu hitungannya kayak gue timbal balik, gue yang bisa gue lakukan itu hal yang paling terbaik yang bisa gue lakukan itu kayak gitu. Gue bantu ini, gue bantu itu, kayak gue bersihin kontrakan, gue bersihin piring-piring, gue bersihin kamar mandi. Dan ya udah, emang kalau memang si dianya dengan senang hati bayarin ini itu, ya udah kayak gitu loh. Yang penting gue nggak bisa balas kebaikan dia yang bisa gue lakukan ini. Ya udah, gue cuma bisa hal sekecil ini yang bisa gue lakukan gitu. Terus akhirnya dia itu pindah dia kontrakannya pindah ke daerah daerah Batu sana. Terus gue nggak ada omongan, tiba-tiba dia angkat kasurnya. Bon, kasurnya tak angkat ya, aku mau pindah ke ini kita kekurangan kasur di sana. Dia ada teman lagi kontrakan buat kerjaannya dia kan, cuman tetap kontrak di sini. Dia angkatlah kasurnya itu, nggak ada omongan. Gue kayak mau ngelak, tapi lah kok gini sih, perasaan kayak waktu itu ya udah kasurnya di sini aja kan, dipakai bareng-bareng. Toh misalnya kalau misalnya lu balik ke sini, lu tidur di sini juga kan. Kalaupun lu mau tidur sama pacar lu, ya sok, gue tidur di luar juga nggak masalah. Gue menghargai hal itu gitu, nggak masalah gue. Terus tiba-tiba diangkat tuh kasur, kayak gue langsung, oh iya, gue bantu ini, gue bantu angkatin kasurnya ke mobil. Terus akhirnya gue kayak diem gitu kan, lah ya juga ya. Terus gue chat langsung ke dia, Bre, kok kasurnya diangkat sih Bre? Terus dia ngomong, lah tadi nggak ngomong, lu nggak peka apa, gue mau tidur di mana? Astaga. Gitu. Terus akhirnya lu seminggu kan tanpa kasur, tidur di lantai gitu, tanpa kasur. Gokil. Di atas tuh ada kasur, di atas tuh emang ada kasur nganggur, tapi kotor banget, kena bocor air. Iya. Dan memang butuh dicuci gitu loh. Dan cuci kasur itu bukan nggak murah, mahal cuci kasur kan. Iyalah. Terus di atas itu juga ada teman gue, dia punya 2 kasur. Dan akhirnya kayak dia lihat, kayaknya dia nggak tega kan lihat gue tidur di karpet, terus di cuman alasnya cuman bantal doang ya kan. Akhirnya dia bilang, udah Pit, pakai aja kasurnya ini, pakai aja tidur, tapi ntar kalau misalnya ada temanku nginep di sini, kasurnya tak pakai ya. Udah gitu. Jadi sekarang udah ada kasur, tapi ini masih kasurnya dia. Lu udah berapa lama sih? Udah berapa lama sih di kontrakan itu total?
Udah 2 tahun. Oh, dari awal kuliah selalu di situ atau gimana? Enggak, ini dimasuk kita mulai 2020 ngontrak bareng. Oh, gitu. Ini kontrak bareng tuh maksudnya kamarnya beda-beda apa gimana sih? Rumah? Ini tuh Beda-beda. rumah? Ini tuh rumah atau gimana Rumah, ya? rumah. Oh, rumah. Dan yang dapetin kontrakan sebagus ini dengan harga yang murah banget itu gue yang nyariin kontrakan. Jadi waktu itu pas mereka ngontrak di kontrakan sebelumnya, mereka satu hari harusnya tuh dikasih waktu 1 minggu untuk nyari kontrakan, tapi nggak tahu waktu itu yang punya kontrakan tiba-tiba ngomong hari ini pokoknya harus pindah. Udah gue yang bingung, gue cari ke sana muter ke sana kemari, muter Malang nyari kontrakan, call sana sini, akhirnya ketemu kontrakan ini dan kita nempati kontrak ini tanpa DP. Gue yang nyepik. Tapi kok banyak, baik banget ya. Baik banget, sumpah. Baik banget orangnya. Asli. Baik banget. Kelewat baik banget, sumpah. Gila. Tapi Dan dia sampai sekarang enggak. Dan sampai sekarang tuh dia tuh enggak nagih ke gue gitu loh. Sampai gue enggak enak sendiri. Anjir, nih orang kok enggak nagih ya? Gue enggak enak sendiri. jadi gini, jadi ini banget, jadi kayak los banget ya. Tapi tadi kita kan sempat apa namanya bahas starting point nih kan. Kalau lu sendiri, lu masih punya harapan gak sih ke depannya? Maksudnya, lu punya planning gak ke depannya, lu ada starting point baru lagi gitu? Ini sih kayak gue abis ini mau rilis ini sih merch sih. Baju sendiri itu. Brand sendiri itu. Tapi kayak bawa pakai nama panggung gue yang gue pakai. JVL gitu ya? Ya JVL gitu. Cuman kayak gitu, gue mau naik kayak gue bikin kayak gitu aja, gue masih takut loh, kayak gue nggak pede juga mau bikin kayak gitu. Padahal sampai sumpah akhirnya ada yang kenalan di Jakarta, kayak gue tuh kan admin TikTok di PBB Kopi kan, salah satu, ya itulah PBB Kopi itu di Jakarta Timur. Terus ownernya ini bilang, Pit katanya mau rilis baju, kalau yang mau ini aku ada timnya nih, kalau mau emang ayo aku bantu, kayak pokoknya dia lah yang bantu. Padahal gue tuh udah mau jalan sendiri tuh. Terus tiba-tiba dia ngomong, dia tahu lah pokoknya, kayak kenalnya nggak terlalu lama, cuman kayak dia paham gitu loh gue tuh kayak gimana orangnya, udah tahu kayak ini orang sumpah Iya. nothing tulus banget lah pokoknya. Iya, tapi satu Kayak hal gue nih ya, mau. Pit. Satu hal yang gue lihat dari lu tuh ya, dari semenjak awal kita mutualan terus chat, lu tuh emang ini banget sih, Pit. Friendly banget orangnya, asli dah. Serius, apa ya, ibaratnya orang bisa sampai sepercaya itu sama lu tuh, itu sebuah privilege, itu talent lu gitu. Buat gue ya, gue ngeliat itu kayak itu tuh salah satu kelebihan lu tuh benar-benar friendly, kayak ibarat apa ya, jarang banget deh orang yang buat gue pribadi tuh kayak gampang buat masuk ke orang, dan gue ngeliat lu tuh adalah salah satu orang yang lu bisa masuk sana sini gitu. Apalagi sendiri heran gue bisa kayak gitu. apalagi lu kan kondisinya di Malang, terus lu bisa kenal orang Jakarta, terus orang Jakarta juga bisa tiba-tiba ngomong seenteng gitu, itu kan butuh kepercayaan, butuh trust ya nggak sih? Dan itu yang membuat Itu gue, kayaknya nurun dari nyokap gue deh. Nyokap gue kayak gitu orangnya soalnya. iya sih. Dan apa ya, buat gue pribadi ini yang sebenarnya hal yang harus dimiliki sama banyak orang loh. Betul Iya, seharusnya ya. untuk menjadi apa ya, ibaratnya bukan baik itu bukan fake, tapi benar-benar pure. dan Iya. dan bukan baik karena ada maksud tujuan gitu. Tapi emang benar-benar lu baik. Yang gue lihat ya, emang lu tuh baik ya emang karena lu memang pengen berbuat baik gitu. Emang karena lu tahu tujuan hidup lu tuh ya untuk berbuat baik gitu. Gue nggak tahu ya tapi John, gue kayak anjing tega banget lu. Gue bisa tahu anjing bikin lu hancur. Gue pernah punya pikiran gitu, tapi gue nggak pernah bisa. Itu cuman gue ngomong gini doang, tapi nggak pernah akan bisa gue lakukan. Mau dia tuh orang jahatnya setengah mati ke gue nggak akan pernah bisa.
pemikiran gue tuh cuma gini deh, lu kalau baik ada aja jalannya orang baik, udah ada aja jalannya orang baik. Iya. Mau dijahatin kayak gimana pasti ada aja jalan. Cuman kan memang kadang-kadang kita capek. Kalau memang lu udah baik ke orang nih, ke orang ini, ke si A, terus si A ternyata jahat ke lu, ya udah, lu nggak usah balas, lu jauhin aja. Udah cukup tak, oh gue udah baik ke lu tapi ternyata lu kayak gini, udah cabut. Iya. Sesimpel itu anjir sebetulnya. Dan Ntar dia tuh malu-malu sendiri, anjir gue udah jahat ke lu tapi kok lu masih aja baik ke gue. Itu menang banget lu udah. dan apa ya, gue terkadang banyak ngeliat orang tuh terlalu fokus untuk mau membalas kejahatan. Yes. Gue Bener. sebenarnya tipenya sama kayak lu gitu loh, Bet. Kayak ya udah, kalau emang gue kagak dibalas kebaikannya ya biarin aja. Kalau dia jahat sama gue nggak akan mau ngebuang energi gue untuk jahat lagi gitu. Yang Malah ada dengan capek anjir. capek banget asli. Malah dengan gue diem kayak gitu, jadinya bikin dia malu nggak sih? Kayak iya ya, gue Malu banget, pasti malu gue banget. udah jahat kayak gini tapi dia tetap baik sama gue gitu. Yang paling parah sih belakangan ini gue dibilang song artis sih waktu itu. Iya, gue baru pengen nanya, lu pernah dikatain dia gitu gak? Nah, coba itu gue ada 1 bulan kepikiran asli. Emang kenapa lu kok bisa dia ngatain kayak gitu, lu lagi ngapain? Perkara gue ini ngepost story open endorse. Emang ada orang tuh ada aja ya penyakit Enggak hati gini, tuh. yang lucunya tuh gini loh, apa John? Si orang yang ngomong ini itu tahu gue, kenal gue, mutual gue di TikTok, ya kan? Cuman kenapa ya gue bisa bikin gue sampai down? Karena dia followersnya lebih gede dari gue. Tapi gue nggak pernah tahu nih orang siapa. Dan kalau gue tahu, gue nggak akan balas. Gue pingin, ayo kita nongkrong, kita ngobrol kehidupan anjir. Ayo, gue kasih tahu kehidupan tuh kayak gimana sebetulnya. Gak ngeri ya. Maksudnya gue kaget pas lagi denger ternyata dia adalah salah satu sosial media gitu, sosial media influencer. Wow, Iya, gue kira orang-orang biasa yang ngomong, maksudnya orang biasa lagi, maksudnya yang enggak. orang yang Makanya punya itu kenapa konten. gue kepikiran. Kok bisa ya? Gue heran, apa salah gue? Sumpah, kadang-kadang itu kalau Tapi kita lu nggak kenal, sering lu nggak kenal apa sama dia? Lu nggak kenal sama nggak dia? kenal, nggak dikasih tahu orangnya, nggak dikasih tahu orang. Jadi ada teman gue tuh apa ya, dia tuh udah follow gue dari gue 300 awal-awal banget. Dia follow gue, terus ya udah gue respect kan, karena dia follow gue dari apa namanya, Jadi dari masih kecil banget, 300. dari 300 gue respect kan. Terus dia ngomong, ada bang yang ngomongin lu kayak gini. Terus gue pikir-pikir, anjir, kalau lu ngomong kayak gitu ke gue, terus dia mutual gue, dia tahu gue, kenapa kok lu nggak kasih tahu orangnya? Terus tujuan lu ngomong itu ke gue apa? Nah, gue akhirnya bertanya-tanya, kenapa sih? Nah, itu dari situ, kayak ketika kita mempertanyakan hal itu terus menerus, nggak akan ada habisnya. Iya benar. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita berdamai aja sama itu. Iya. Sampai satu kali gue dibilangin teman gue, dia lebih muda dari gue. Gue kan dia tuh reply story gue kan, kayak, udah bang, rilis aja kaos barunya, bikin kaos aja. Gue bilang, gue nggak pede gini. Gue masih kepikiran soal song artis. Bang, lu tuh cuma punya 2 tangan. Lu nggak akan pernah bisa pakai 2 tangan lu untuk nutup mulut orang lain. Yang ada lu capek. Yang bisa lu lakuin apa bang pakai 2 tangan lu? Tutup telinga. Anjing, gue langsung kena banget nih orang kalau ngomong. Emang ya apa? Gue ada tambahan dari gue nih. Kalau gue pernah apa? Gue juga pernah kepikiran lah apa kata orang gitu kan. Terus orang lain pernah bilang gini, orang lain mah cuma lewat doang. Lu nanti mau sukses, lu mau tetap jatuh, orang lain tuh cuma lewat doang. Orang lain tuh Iya, temporary gitu. Jadi ya terserah lu mau dapet dengerin, yang rugi lu. Dia mah kagak rugi, orang dia cuma lewat doang. Dibilang gitu. Iya, simpel banget kan. Sebenarnya ini hal yang simpel, tapi sulit buat dilakuin. Karena Iya, mainnya tuh main pikiran gitu kan. main pikiran. Gimana Iya. lu caranya lu bisa melakukan penguasaan diri. Ini Asli. kalau ngomongin, kalau misalkan kita back to Bible ya, penguasaan diri itu sebenarnya ngomongin overthinking tau, bukan cuma masalah nafsu. Iya, betul. Iya. Overthinking.
Tapi gue ini sih Pit, gue ini banyak belajar banget ngeliat lu yang ibaratnya ya, lu tuh keluar dari zona nyaman lu sih, Wah, jujur keluar banget sih, bener-bener kayak gitu. keluar banget. Yang pertama yang masa lalu mau speak up, mau ngomong gitu kan untuk diri lu. Mm-mm. Yang tadinya lu Mm-mm. berada di dalam circle yang nggak baik, tapi lu berani untuk keluar dari circle itu it's a big move sih. Mm-mm. Dan apa ya, gue sih berharap ini bisa dijadiin pelajaran buat kita sih, karena anak zaman sekarang takut nggak punya temen men. Aduh, tadi gue dapat quotes apa sih? Asli deh, anak zaman sekarang tuh berat buat tinggalin circle-nya dengan alasan gue takut nggak punya temen. Apalagi kalau ngomongin pacar, pacar toksik, itu dia takut ditinggalin karena takut nanti gak ada yang mau. Aduh, aduh, kalau soal itu ya kayak, wah tuh gue udah bisa dibilang gue kayak orang yang gue selalu dicurhatin lah pokoknya. Saking gue sering dicurhatinnya, gue kayak tahu bagaimana gue harus ngapain. Mulai dari gue kayak PDKT 2 tahun gak jadian 2 kali. Dari situ kayak gue belajar, anjing gue harus kayak gimana ya. Gue harus kayak gimana supaya bener ya. Terus teman gue ada yang si A curhat tentang pacarnya, yang teman gue pacar. Jadi cewek ini teman gue, cowoknya juga teman gue, curhat satu sama lain. Masuk ke sini semua nih. Gue olah lagi, oh gitu ternyata ya, ternyata kalau si cewek itu nggak suka diginiin, si cowok ternyata harusnya begini, gini, masuk semua. Gue itulah kenapa kayak gue apa, gue nggak tahu diri gue sendiri, sampai ada satu orang gue ketemu di Bumble, anjir, gue teleponan lama 4 jam, dia bilang, gue cerita semua hal kehidupan apa ke semua tentang gue itu bagaimana, dia bilang, David, kamu tuh orangnya konservatif banget. Gue langsung, oh itu konservatif namanya ya. Tapi Dan gue tuh selalu percaya ya, gue selalu percaya Tuhan tuh bakal selalu kirim orang untuk ngasih tahu. Dan ketika dia bilang dia nggak ngizinin sesuatu, pasti ada momennya lu dikasih lihat ini orang emang nggak buat lu. Pasti ada momennya. Dan gue sering udah melihat hal itu banyak kali. ini konteksnya pacaran Banyak. maksudnya gitu atau gimana? Nggak pacar, nggak temen. Ya pacar ya temen. Semua hal ditunjukin. Tapi kalau ngomongin Tuhan ya, Tuhan tuh baik banget gak sih? Buat gue Tuhan tuh terlalu Terlewat baik. baik. Iya loh. Terlewat Kayak baik. gue juga jujur ya, nih gue jujur juga nih. Gue pandemi ini sangat amat susah buat gue suka pakai kata istilahnya HPDT buat ngomongin. HPDT itu hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau lu tahu. Pernah dengar kan Paham, ya? paham. Itu Pernah. cakup ya saat teduh lo, berdoa lo gitu-gitu ya. Yes. Gue juga 2 tahun ini jujur selama pandemi, apalagi semenjak gue lulus kuliah 2018, itu susah banget gue punya apa ya, ibarat jam doa yang baik. Dan bahkan gue ibadah aja di hari Minggu tuh kadang suka nggak fokus, terlebih di pandemi. Yes. Asli susah banget buat duduk diem dengerin. Tapi apa ya, buat gue semakin ketemu orang-orang yang kayak lu gitu, maksudnya orang-orang yang bisa ngasih tahu kalau Tuhan tuh baik. Dan akhirnya buat gue juga sadar juga gitu, harusnya ya gue juga ngerasain gitu loh, Tuhan tuh baik banget padahal guanya kagak baik, ibaratkan gitu ya. Kalau dibilang kayak ya ampun Tuhan, ih, kalau tarafnya manusia kan, lu kalau udah belangsak kayak gitu kan udah pasti ditinggalin kan ya. Iya, serius ditinggal. Bener-bener Kalau tinggal udah. kalau Tuhan tuh kayak ya ampun baik banget. Dan akhirnya hal-hal itu yang ngebuat gue semakin ini sih, semakin jadi pribadi yang ya memang gue masih tetap berproses gitu untuk punya hubungan yang baik lagi. Kita sama-sama berproses kan, Pit. Lu juga berproses, gue juga berproses. Tapi satu hal yang gue bisa ambil dari obrolan kita malam ini adalah bagaimana lu tuh tetap apa ya, ibaratnya tetap stay sane, apa ya, gue nyimpulinnya adalah lu tetap masih bisa nikmatin kasih Tuhan ketika lu tetap ingat sama Tuhan gitu. Dan kadang Tuhan tuh memang, ini bukan maksudnya mengajarin kalau oh yaudah lu jauh-jauh aja dari Tuhan, toh juga Tuhan tetap baik, enggak. Tapi Iya, malah iya betul Pak. malah akhirnya
akhirnya momen-momen yang seperti ini adalah yang semakin menjadikan kita imannya tuh semakin kuat. Yang Betul. semakin kita percaya, oh ya Tuhan tuh memang ada. Hmm. Ya nggak sih, Fit? Betul banget. Kayak ini sih, kayak kadang-kadang ketika lu lagi sedih, terus lu ngerasa kayak gue nggak punya teman yang bisa dicurhatin, nggak bisa dengerin gue, kayak lu udah curhat sana kemari, nggak bisa ngasih solusi, ya kan? Gue tuh percaya kayak kalau udah kayak gitu, berarti Tuhan tuh lagi kangen sama lu. Dia tuh pengen ngobrol sama lu. Iya Lu benar. ditungguin nih. Itu emang udah disengajain sama Tuhan kayak gitu supaya lu ngobrol sama dia, supaya lu tuh curhat sama dia kayak gitu. Karena udah nggak ada lagi nih. Udah lipat tangan, udah tutup mata, udah. Gue tuh selalu ngomong nih kayak teman-teman gue yang apa non Kristen, gue bilang kalau misal aku nggak bisa ngasih saran buat kamu, ya kan, berarti apa yang harus kau lakukan? Kalau udah nggak ada kawan-kawanmu lagi, ya udah kau taruh kepalamu ke lantai itu, lipat kakimu, diam dia langsung, Ih, diam, gue merinding denger. dia diam langsung, asli diam. Itu di motor nih kita apa jalan ini, dia kayak langsung, dia kan dengerin mulu kan, kayak apa kepalanya dimajuin gitu kan, dia langsung Iya, iya, iya. Gila, deep banget cuy. ya udah, emang udah kayak gitu waktunya, udah nggak ada lagi yang Iya, bisa kita lakukan gitu loh. iya, Teman nggak ada, nggak bisa dengerin dengan baik, nggak bisa kasih masukan yang baik, iya. orang tua nggak bisa, ya udah berarti apa, nundukin kepala ke bawah, lipat tangan kalau nggak gitu, udah. Dan itu akhirnya Oh nunjukin kalau kita tuh nggak bisa tanpa dia. iya Gila ya Tuhan tuh. nih, bahkan bahkan setan, iblis mau kasih cobaan ke kita, dia tuh izin dulu ke Tuhan, Pak gimana, boleh nggak anakmu ku kasih cobaan nih, Kayak Ayub ya. terus dilihat dulu nih, dilihat dulu, wah boleh, ya udah nggak apa-apa, awas aja tapi kau bikin sampai anakku mati, habis kau. Dan yang selalu gue pegang adalah ketika Tuhan kasih cobaan ke kita, nggak akan lebih dari kemampuan kita, nggak akan pernah, dan dia tuh nggak bahkan pernah biarin kita jatuh sampai tergeletak. Udah, gue selalu kayak gitu mikirnya. Dan di saat kita jauh di situ Tuhan bakal narik kita kencang banget ya buat balik lagi. Ya, Apa ya momen-momen yang kayak gini lah Fit, yang akhirnya kita balik lagi buat ingat sama Tuhan. Jujur gue juga dulu pernah ada di fase dimana yang gue nyaman aja gitu, kayak nggak berdoa, nggak baca kitab, ibadah bodo amat, kayak be aja gitu. Tapi akhirnya kayak hati lu malu sendiri gitu, kayak nggak ketika enak, anjing, nggak semua nggak enak, nggak tahu enak. kenapa nggak enak. Itu yang mau gue ngomong dari tadi gitu. Bukan berarti kita apa, kita ngomong udah lu jauh-jauh aja dari Tuhan, ntar Tuhan manggil, enggak. Tapi Iya, alangkah iya, lebih baik jangan sampai ngerasain hal itu dulu nggak sih? iya, Karena betul, itu nggak enak, nggak kayak enak banget. gak enak banget gitu. Tapi balik lagi lah, Tuhan emang baik banget. Dan akhirnya kita di situ jadi inget lagi kalau yuk 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 kita punya hubungan lagi sama Tuhan. Tuhan kangen kan tadi Iya, lu bilang. kangen banget ya udah. Tapi gokil sih obrolan kita malam ini. Berarti lu ke depannya mau untuk merch ya, merchandise ya. Ya, ini lagi apa desain, apa lagi nanya-nanya desainnya. Tinggal ntar kalau desainnya udah kelar, udah langsung tinggal buka. Kayaknya sih nunggu momen ini sih, momen 100K sih. Gue puji Tuhan banget ini kayak nggak ada 2 minggu dapat 20K. Ya itu memang terkadang emang gak ini sih, kayak tanpa tak terduga itu tadi ya. Iya asli sih. Hal-hal tak terduga ini emang keren banget. Anyway, sebagai Hmm, penutup, oke. gue mau menggarisbawahi kalau eh, Hmm, yang gue bisa ambil adalah lu tuh benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari zona nyaman lu. Kalau lu sendiri pesan buat orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang anak-anak seumuran kita yang masih kayak takut buat yang kayak tadi lah, takut buat memulai, takut buat didengerin apa kata orang, apa dikatain apa kata orang, masih ada di zona hmm, yang nggak sehat lah. Kira-kira pesan ya yang lu bisa kasih apa, Fit? berani aja sih keluar deh, harus berani. Jangan jangan salahin keadaan itu ya, gue udah yang udah gue sampaikan tadi.
Lu jangan salahin keadaan, lu harus berani ngelangkain kaki lu 1 senti aja, 1 langkah, dikit aja, berani dikit. 1 kali berani ini, itu udah, itu tinggal jalan terus itu. Berani aja udah. Mulai aja lah ya. Mulai dah. Sikat aja takis. Nakis pur. Tapi jangan lupa rendah hati itu. Tetap harus rendah hati. Nih ini dia. Ini satu hal yang paling susah buat dilakukan, rendah hati. Asli deh. Rendah hati. Rendah hati itu Jangan susah. lupa rendah hati. Gila. Fit. Gue tuh selalu ngomong nih. Gue selalu ngomong ke teman-teman gue. Siapapun yang gue ketemu. Kalau misal gue jumowo sedikit aja. Tiba-tiba gue, entah gue lupa. Lu atau apa. Marahin gue saat itu juga. Telepon gue. Fit, jangan kayak gitu. Lu berubah lu, Fit. Oh, oke. Lu jangan jumowo. Jumowo itu artinya sombong. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Gue bilang kayak gitu ke teman-teman yang benar-benar dekat sama gue. Gila. Thank you banget Fit, lu udah ngingetin gue satu kata yang baru hari ini, rendah hati. Karena gini, kadang ya semakin orang udah mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, kata rendah hati itu kadang sulit. Iya. Bener. Gila. Bener banget. Iya, dan itu nggak nyadar kita. Dan itu nggak nyadar, tanpa di bawah alam sadar kita. Di bawah alam sadar. Itulah. Gokil. Tapi thank you banget udah sharing. Sama-sama. Ini yang gue tungguin. Gila sih. Gue speechless sih dengerin cerita lu yang bener-bener, mungkin ya gue tuh kalau ada di posisi lu kayaknya bakalan susah banget untuk keluar dari zona nyaman itu. Karena gue adalah tipe orang yang sulit buat keluar dari zona nyaman sebenarnya. Tapi ya gitulah. Ini inti dari segmen gue sebenarnya. Kayak gue pun bisa belajar dari orang yang gue ajak ngobrol, dan akhirnya gue inget lagi gitu. Kalau ya lu yang akan rugi kalau lu tetap stay di kondisi yang toksik. Yeah. Gila, David, thank you banget. Sama-sama, dengan senang hati. Gue terima kasih juga lu udah akhirnya memberikan kesempatan gue untuk ngobrol. Gila. Ini momen yang gue tunggu. Asli. Karena ayo ini obrolan ini biar gue pengen kasih tahu orang-orang. Kan nggak cukup nih kita bikin video 1 menit itu tuh nggak akan cukup. Iya benar. Gitu. Tapi itu kayak udah. Dunia tuh butuh banget tau orang-orang yang kayak lu, orang-orang yang friendly, yang tulus, yang humble. Karena jarang banget. Yeah. Orang-orang yang kayak lu tuh dikit banget, asli. Bisa dihitung jari. Gila. Iya sih David, aduh gila. Tetap menginspirasi ya Fit. Yeah, I'll do my best. Thank you banget, thank you. Sama-sama, brother. Tuhan memberkati. Memberkati David. Kita close ya. Oke, close. Oke.